marhaban Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kan begitu, hilang udah ngantuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa alaniyati syahidna al-mursid billah syahibul barakah wal karamah. Guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam hari ini barokahnya Allah cipati di tempat ini kepada kita semuanya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, semoga beliau, sekeluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santrian Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, semoga selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, disukseskan segala program-programnya oleh Allah, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, khususnya santrinya beliau, dan kepada jamaah keluarga kita, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa alaniyati syahidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah kedua orang tua, barokah guru-guru kita, tentunya ulama dan wali-wali Allah yang selalu di tempat ini kita tawasuli. Wabil khusus sebab barokah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani syafaat Rasulullah dengan izin dan ridho dari Allah. Di malam Kamis Istiqomah ini Allah masih mentakdirkan kita berkumpul bermuajahah di dalam satu wadah untuk mengikat tali silaturahmi, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang penuh rahmat dan barokah. Tidak lain dan tidak bukan untuk diistiqomahkan oleh Allah, berzikir kepada Allah, eling kepada Allah lewat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Para alim ulama, para asatidjah, wabil khusus Bapak Haji Kamad yang semoga ulama-ulamanya Allah selalu berikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan barokah, kabul hajat, kabul maksud oleh Allah. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah desa Talaga Jaya, Pakis Jaya, Karawang. Alhamdulillah hari ini hari pemilihan pilgub, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Tentunya kita sama-sama telah melaksanakan tugas dan amanah masing-masing dengan memberangkatkan diri ke TPS di wilayah masing-masing untuk memilih sosok-sosok yang akan memimpin kita di dalam pemerintahan, khususnya di kabupaten dan di provinsi Jawa Barat yang kita cintai. Semoga siapapun yang Allah jadikan sebagai pemimpinnya, Allah jadikan pemimpin yang adil, bijaksana, dan bisa membawa daerah kita kepada keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bagi umat, bermanfaat tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama Islam khususnya yang kita semua cintai. Amin Allahumma.
Siapapun yang dipilih oleh Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak dari Allah. Siapapun pemimpinnya, itulah pemimpin kita. Betul apa enggak? Yang terpenting siapapun yang memimpin kita semua sebagai masyarakat, semoga diberikan taufik, hidayah serta rahmat dan keberkahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabil khusus semoga desa Telaga Jaya, dusun Kali Asin yang kita cintai ini, dengan adanya istiqomah setiap malam Kamis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, desa ini, kampung ini ditambahkan rahmat dan keberkahannya oleh Allah. Dan alhamdulillah tak terasa 3 tahun sudah kita istiqomah di tempat yang baru ini. Setiap malam Kamis kita berzikir kepada Allah sudah 3 tahun. Bahkan sekarang sudah banyak santri setiap habis maghrib di sini ada zikir manaqib juga, walaupun 3 kali kemudian santri ngaji, tapi tempat ini dimaksum, dijaga dan diraksa selalu oleh Allah. Dari apanya? Dari keberkahannya. Karena tempat itu kalau nggak dibarokai oleh Allah nggak akan dikirim santri. Betul apa enggak? Nggak akan dibangun, dibagusin, nggak akan ada istiqomah. Betul apa enggak? Kalau katanya guru dan orang tua ibarat tanah, disitulah tanah putih. Tanah tempat istiqomah itu sebagaimana daunnya Rasulullah, al istiqomati khair min alfi karomah, tempat yang lebih baik dari 1000 keramat. Alhamdulillah, tempat yang lebih baik dari 1000 keramat, tempat istiqomah. Tempat itu adalah tempat yang terindah yang ada di dunia, tempat istiqomah. Orang naik haji setiap tahun istiqomah bangga, istiqomah. Orang sholat 5 waktu 17 rakaat harus istiqomah. Dan di dalam sholat itu ada bacaan surat Al-Fatihah. Kalau kita kupas surat Fatihah, yang pertama a'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk menjadi orang yang pengasih, untuk menjadi manusia yang penuh dengan kemurahan, harus banyak-banyak auzu, karena banyak setan ya. Setan ngantuk, setan males, betul banget. Setan pusing, setan hutang, betul banget. Banyak godaannya. Auzu, untuk menjalankan bismillah, untuk menjalankan kemurahan, menjalankan apa yang menjadi sifat-sifat Allah, bahwasanya hidup itu pertama harus dengan bismillah, harus murah dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, selalu bersyukur kepada Allah, mau kurang mau lebih bersyukur. Kita ngantuk-ngantuk ke, capek-capek ke, sekarang lagi musim panen, dikasih peceklik lemes, dikasih panen saking capeknya lemes juga. Betul nggak? Walaupun capek tapi masih digiring untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ini sudah bukan bacaan alhamdulillah lagi, tapi sudah masuk ke dalam bagian daripada bersyukur kepada Allah. Kalau ngikut capek, sama-sama capek, apalagi dari habis cukur ngajarin anak-anak itu, teriak sini, teriak sono, yang badar mah badar, benar enggak? Malam zikir tengah malam di Al-Baghdadi, pulang subuh sama Pak RT Caca, pulang subuh jam 10 sudah bangun karena mau milih di TPS, udah sampai sekarang. Alhamdulillah, ini wujud rasa syukur. Karena apa? Kesempatan untuk kita beribadah tidak selalu diberikan oleh Allah. Manusia banyak, orang Islam banyak, tapi yang sadar dengan keislamannya itu sedikit, butuh taufik hidayah dari Allah. Betul apa enggak? Semua tahu bahwa dengan zikir itu bagus, sholawatan bagus, zikiran bagus, istighfaran, oh luar biasa, sering dibahas tuh sama ustadz-ustadz. Istighfaran itu luar biasa, begini begono.
Tapi ada orang yang istighfar tetap saja kalau nggak ada hidayah nggak akan ikut. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya ngomong itu gampang, seperti anak-anak kecil tadi ihtifalan ngomong, baru belajar ngomong. Tapi untuk masuk kepada alam daripada ayat yang disampaikan ini yang tidak mudah. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak kita tadi baru belajar ucap dan juga langsung mengamalkan, belajar dididik untuk menjadi pengamal, pelaku ayat, gak cuman menjadi pembaca ayat tetapi menjadi pelaku ayat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa tadi artinya anak-anak? Sering zikir di sini tenang apa enggak? Kalau nggak diberi tenang mah nggak seneng belajarnya, betul nggak? Jam 5 pulang hujan-hujan udah balik lagi ke sini mau maghrib, betul? Karena diberikan ala bidzikrillah tatma'innul qulub oleh Allah. Kemudian bagaimana hadisnya taat kepada orang tua? Coba bacakan. Apa artinya? Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau anak-anak kita sudah mengerti ayat itu, kira-kira yang tadinya ngelawan banget ngerem apa enggak? Takut nggak dapat murkanya Allah, takut mendapat murkanya Allah, sehingga setiap malam kami zikir li abi wa ummi astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu bapak saya dan dosa saya kepada ibu bapak. Mana ayatnya? Tanya sama anaknya. Benar itu Neng, benar. Kemudian ayat siru robbani alali ustadi. Apa artinya? Rahasia Allah ada di lisannya guru. Saya sekolah SMA Negeri 5 Kerawang, SMA favorit. Kalau sekarang anak sini pengen masuk SMA Negeri 5 Kerawang, nemnya harus di atas rata-rata 42 sekian. Itu harus masuk 5 besar nem tertinggi di SMP-nya. Keluar gak jadi apa-apa, masih bingung. Apa ke PT, apa ke pabrik, akhirnya pesantren lagi. Betul apa enggak? Di pesantren dibimbing oleh guru, ngelukis panggung. Kalau mau kliwonan saya dekor panggung, kalau mau haul akbar saya dekorasi panggung. Kemudian ada hasrat ingin menjadi seniman, saya izin ke Kiai, Bah, saya mau pergi ke Bali karena lukisan itu kan mahal. Ngapain? Mau jadi pelukis. Kata Abah, kalau kamu jadi seniman, kamu tidak akan banyak memberi manfaat kepada banyak orang. Tapi kalau kamu ngikut ucapan guru kamu, bimbingan guru kamu, petunjuk dari guru kamu, ketika kamu bermanfaat bagi orang banyak, maka segala anugerah dan karunia yang telah Allah berikan akan menambah manfaat bagi sesama di antara kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya ketika saya sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah punya jamaah, manfaat apa enggak bisa ngelukisnya? Betul apa enggak? Andai saya jadi ustadz berat tangan, mohon maaf, pengen punya musola satu saja nunggu duit banyak dulu. Betul apa enggak? Yang diandel-andelin proposalnya dulu, yang diandel-andelin akalnya dulu, bukan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Apa ini? Betul apa enggak? Saya tidak harus banyak berpangku tangan, harus bisa bangun dan bangkit dari kenyataan. Melihat pasir ada satu beca, kerjain aja. Ketika dikerjakan ada orang kasihan, Kiai saya nyumbang nambahin. Ketika punya pasir sebeca, saya bikin kaligrafi, bikin status, Kiai saya nambahin. Jadilah pagar dari modal 300 bisa sampai jutaan. Mungkin kalau ini kita nyewa para seniman, ini nilainya satu ini saja puluhan juta, Bu. Betul apa enggak?
Inilah anugerah dari Allah. Ini contohnya yang disebut siru robani ala lisani ustaji. Kalau nggak ada guru, nggak ada kiai yang bimbing, anak-anak ibu bapak bisa pentas apa enggak di sini? Betul apa enggak? Jam segini mungkin masih main handphone, siang-siang handphone. Sekarang lagi musim wifi, hanya dengan 2000 bisa melihat dunia. Betul apa enggak? Tapi di tempat ini dididik, digembleng sehingga anak-anak kita bisa mengurangi, paling tidak bisa mengurangi, nggak terlalu tercebur di dalam alam modern yang semakin menghimpit pola pikir anak-anak kita. Betul atau enggak? Nih, taruh dulu HP-nya. Gampang WA nama pacar mah. Ya, itu akhlak. Kalau kiainya lagi ngomong, jangankan handphone, kalau depan guru saya dibanting ke handphonenya itu. Biar jenderal itu dilempar handphonenya itu. Nggak boleh. Kecuali mau nyuting. Kalau nyuting buat syiar, ngajak ngaji ke temennya. Lanjut. Lanjut apa enggak? Saya punya mimpi siang bolong. Saya pengen punya bangunan bagus. Islam itu harus kelihatan indah, Islam itu harus kelihatan gagah, Islam itu harus kelihatan wibawa. Agar apa? Orang yang kurang yakin kepada kuasa Allah menjadi tambah ya. Kalau tempat kiainya, mohon maaf, bangunannya rombeng, tiang rumahnya dari bambu, mau roboh, sama orang kaya dipandang sebelah mata apa enggak? Dipandang sebelah mata ya lo jadi ustadz lu aja belangsa. Buktinya saya waktu nyicil tanah ini banyak yang menghina saya. Itu saja sudah contohnya. Betul enggak? Ini contohnya. Perjuangan itu sedikit kawan banyak lawan. Betul enggak? Makanya ketika kita punya mimpi harus kita lakukan bersama-sama. Ibu pengen nggak melihat anak-anak ibu sukses? Pengen melihat anak-anak ibu maju? Makanya dukung terus ketika anak-anak ibu di sini dipentaskan. Betul? Jangan anaknya suruh pentas, orang tuanya kagak mau hadir. Ayo no gitu. Belah mana? Belah kidul, belah kulon. Ini namanya nggak mendukung kepada perkembangan anak. Karena di sini anak kita akan dibentuk karakternya, Bu. Ditonton oleh YouTube, ditonton di medsos. Oh, itu si Aisyah waktu umur 11 tahun. Mana si Aisyah? Oh, itu si Arka. Ini berapa? Waktu usia sekian tahun ada. Ibu buka Tata Suwanta TV, Jaka Suara di YouTube, itu perjalanan anak-anak ibu dari pertama ngaji di sini ada semua videonya. Pernah buka apa enggak YouTube Abang? Harus buka, tonton. Betul enggak? Lihat di situ anak kita. Ya Allah, Bu. Anak-anak itu kalau lagi pentas begitu kayak tadi, makanya saya marah bener kalau anak lagi pentas digodain sama yang di depan. Nih yang tukang godain nih, yang gede-gede. Karena dia lagi nginget-nginget itu. Betul enggak? Apa nih yang diajarin sama abang? Biarkan konsentrasi, jangan digoda. Jangan digodain. Kalau digodain, hilang sudah konsentrasinya. Yang ada loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah semalam saya ikut zikir bersama guru besar. Beliau sedekah 100 juta itu dihabiskan. Semua kiai-kiai itu dikasih semua. Seorang dapat 313.000. Saya suruh bawa orang semalam. Ini luar biasa. Ulamanya Allah sekali sedekah 100 juta. Kalau kita sedekah 100 juta, boro-boro 100 juta.
Betul apa enggak? Saya bilang sama Bapak Salam RT tuh, ini contoh buat kita. Betul apa enggak? Makanya jangan iri kenapa Al-Baghdadi tambah kaya raya. Kita ngaji diri. Betul apa enggak? Sholatnya bagus, wiridannya bagus, tapi masih kadang masih Kalau orang semakin dermawan, insya Allah hidupnya tambah barokah. Percaya apa enggak? Saya dari awal tinggal di sini, asal punya duit buat pembangunan, sampai kadang tinggal 1.000 duit saya, tapi nggak habis-habis. Beneran tuh. Saya sering nggak punya duit pisan gitu, sering. Cuman nggak habis-habis. Inilah barokahnya dari Allah. Untuk apa? Melumpuhkan rasa kekhawatiran bahwasanya yang menjamin kejayaan, keberkahan rezeki kita ini bukan usaha kita, tapi Allah. Betul apa enggak? Bukan usaha kita, tapi Allah. Ar-rizqu 'ala Allah min haitsu la yahtasib. Dagang syariat, tani syariat. Kalau tani kita dibikin bangkrut apa enggak? Bangkrut. Dagang dibikin bangkrut. Tapi ada orang yang nggak punya modal, dagang kecil-kecilan, rezekinya manfaat dan jadi banda banyak. Ada orang yang penghasilannya banyak, godaannya banyak juga. Makanya keberkahan ini mutlak langsung dari Allah. Kenapa kita harus zikir? Biar stabil keyakinan kita kepada Allah. Usaha dijalani. Wah, saya ngantuk, kalau zikir itu ngantuk, wajar. Hidup harus ditirakatin. Betul apa enggak? Jangan terlalu enak di dunia mah. Tidur jangan terlalu nyenyak. Nanti ada tidur panjang di situ mau nyenyak mah. Betul apa enggak? Kalau sudah innalillahi betul apa enggak? Makanya kalau bangun tidur istighfar, ya Allah alhamdulillah hidup lagi. Tadi mas saya kagak sadar. Betul apa enggak? Dicubitin, dibakar sama buat nyamuk orang kerasan, geser doang. Betul apa enggak? Lah orang mati malah orang bangun lagi, Bu. Betul. Makanya kalau saya lagi kerja, kadang sampai subuh, saya habis sholat subuh baru tidur kerja. Ketika saya merasa lelah, malas, saya mikir, umur gua kan sudah 42. Kalau sudah 45, malas gua ngerjain begini-begini nih. Betul apa enggak? Akhirnya semangat lagi. Minum kopi semangat deh, kapan lagi? Kalau sudah banyak duit, waduh pengennya ke mall, jalan-jalan. Bener apa enggak? Kalau sudah punya mobil bagus, ceramah kemana-mana, ngapain mikirin bangunan sudah bagus. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Katanya Allah, kalau lu mau jalan-jalan Pak Kiai, kalau lu mau bangun sekarang. Kalau gua juga tahu katanya Allah, kalau lu gua kasih rezeki yang gede, lu kagak inget dia yang begini-begini. Bener apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Iya beneran, Bu. Kalau saya sudah mobilnya Pajero, saya pasti berpikir, pengajian bikinlah Jawa Tengah, bikin di Jakarta, kan enak bawa Pajero. Betul banget. Bangunan sudah bagus. Pengen Pajero, gampang. Saya leasingin aja surat tanahnya ke bank, dan beli Pajero. Betul banget. Urusan ngangsurnya gampang kan, bikin pengajian di mana-mana. Benar. Tapi ketika kita mau membangun, mau ngebagusin tempat ini, butuh kita sendiri yang bekerja. Di situ saya mengkaji. Kenapa ini kok nyari bahan bangunan susah? Nih, mohon maaf Bu, itu bata kurang sedikit lagi apa enggak ya? Sedikit lagi ya. Saya suka mikir, kok susah bener, saya timbang pengen nambahin bata 500 saja selesai itu. Bentar lagi musim hujan angin tuh, jadi angin tuh nggak ngeblas ke sini. Saya bayangkan andai ada angin kencang, kira-kira ini terbalik apa enggak kira-kira? Betul apa enggak? Kalau terbalik, sedekah orang, ini yang bangun orang. Sedekah orang mau bajir apa enggak? Ini saya ngomong Mas Tika. Udah katian Mas Tika, perjalanan udah dikoci, sekarang udah ditambahin kanan kiri udah.
Kalian mesti Kak, ini kalau udah terbalik nih kita udah tinggal pasrah. Benar-benar. Kalau di sini Pak Samudi belum tahu, kalau sudah datang angin Pak Samudi, si Komeng itu sudah di kamar belakang masih merungkut. Saking takutnya kalau sudah datang angin. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah dipinding, alhamdulillah. Sudah bagus, temboknya bagus apa enggak nih ibu-ibu? Bagus. Kita kedatangan tamu setiap bulan, jamaah banyak. Kenapa sekarang di dalam dulu dah? Karena lagi musim hujan. Betul apa enggak? Biarin panggungnya kita istirahatin dulu di dalam aja dulu, biar jamaah juga nggak was-was. Ntar di panggung, aduh gua hadir males ini, mana hujan, mana capek, ujung-ujungnya kagak berangkat. Bener apa enggak? Tingkat keimanan orang itu berbeda-beda. Tapi kalau orang sudah bawa yakin, ini Pak Samudi dari mana? Cibarusa ini, Cikarang, dekat Cibucil, arah Bogor. Ini Pak Samudi ini, tepuk tangan buat Pak Samudi itu. Ini beliau jamaah lama ini. Dulu kenal di saya, beliau kerja di Mall Lipo Cikarang. Tahun berapa? 2018. Ya Pak Samudi. Ini Pak Haji juga jauh juga dari Aman Sari Rengas Dengklok. Beliau hujan-hujan tuh sama istrinya. Terima kasih, semoga pulang membawa tambah barokah. Ini aja ada juga dari pasar cabang juga tuh, rombongannya Andi. Alhamdulillah jamaah lama, semoga pulang semua membawa tambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo yang yakin lewat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau katanya guru dan orang tua sudah, gak usah banyak ceramah, yang penting ajak jamaah istiqomah. Karena yang berat itu istiqomahnya. Abah Junaidi itu tahun 95 masih ngontrak saja 4 kali 5 meter. Sekarang luar biasa. Semua sebab istiqomah. Nah, kita menindaklanjuti tulah lampa perjalanan beliau. Apa? Istiqomah. Udah tiap malam Kamis, yang penting punya duit, gak punya duit, capek kagak capek, duduk di sini mau ngegoler. Tapi pas doa mah bangun. Betul apa enggak? Ini mah jangan pas doa masih tidur. Betul. Nah, harus semangat, masih semangat. Hidup jamaah manaqib. Nanti juga Allah tunjukkan. Kalau katanya Abah, kalau sudah jadi kekasih Allah itu nanti dihias, rumahnya dipikirin, tempatnya dipikirin, pengen punya musola dibangunin. Betul apa enggak? Gak punya kamar mandi, kiainya dibangunin. Betul apa enggak? Pengen punya mobil, ada yang ngasih. Itulah barokah dari Allah. Abah Junaidi Al-Baghdadi coba semalam sedekah 100 juta, berarti dapat rezekinya berapa ratus itu. Betul. Inilah kuasa Allah. Sama jamaah juga, tunggulah pertolongan dari Allah. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Harus tambah ya. Terus aja kita yang ditakdirkan oleh Allah. Jangan melihat orang yang nggak ditakdirkan. Gak perlu kita iri dengan takdir hidup orang lain. Kok si Fulan mah gak istiqomah, kaya, rezekinya lancar, ngapa gua udah istiqomah gua mana seret? Jangan. Betul banget. Kalau kata dengar ceritanya Pak Haji Kamat dulu berapa puluh tahun beliau di Jakarta nyupir bajai. Sekarang sawahnya puluhan hektar. Itulah keajaiban hidup. Betul apa enggak? Saya pikir beliau nggak pernah ngalamin susah, ternyata beliau cerita. Subhanallah Pak, perjalanan hidup ini luar biasa. Begitupun juga Abah, nggak langsung jelek ini tempat enak. Benar apa enggak? Dulu panggung dari balai, ya kehujanan, becek juga, terus istiqomah. Enggak, saya nggak ngarepin dapat dari jamaah, dapat dari uang sorban. Ya uang sorban mah habis. Benar apa? Habis pengajian dia langsung habis, gak ngandelin itu. Ada satu rahasia Allah di dalam doa. Ini yang ditunggu, pertolongan dari Allah. Allah kalau sudah nolong, blek tuh dikasih dari Allah. Udah kita sama-sama menunggu. Betul apa enggak? Sama-sama menunggu pertolongan dari Allah.
tunggulah saatnya. Harus sabar, harus tawakal, ngantuk, tahan, capek, tahan, dihina orang, biarkan. Nanti juga yang menghina akan dihinakan oleh Allah. Percaya? Tadi apa ayatnya? Man adali waliyan faqad adantuhu bil. Barang siapa yang membenci wali-waliku sama dengan menyatakan perang dengan Allah. Betul apa enggak? Siapa wali? Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Siapa? Syekh Abdul. Oh. Betul apa enggak? Itu. Yang penting hidup mah terus netep, ngadep, mantap, nancap kepada Allah. Biar keanggap oleh Allah. Biar keanggap. Gimana caranya? Netep, istiqomah, netep, jangan pindah-pindah, jangan mudah goyah. Netep, nancap, iman harus nanti biar keanggap, dipandang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ayo ikutin saya, keluarkan suaranya.